ini datanya cukup mild sehingga saya rasa Fed akan menaikkan cuma 75 basis against berapa market try to get it higher ke 100 basis. Tapi menurut saya tetap Fed akan stick to that plan untuk 75 basis saja gitu. Oke, dengan proyeksi Dan market kenaikan akan hingga melihat itu 75 basis poin, Pak Roni, seperti apa sih Anda melihat nanti dampaknya terhadap rupiah? Apakah masih akan mampu melanjutkan penguatan atau justru nanti berbalik arah, kembali menuju tren pelemahan? Jadi kalau kita melihat wacana dari market itu sendiri, 75 basis dari pasar itu mungkin akan dianggap sebagai dovish dan lebih penting adalah sebenarnya komen setelah meeting tersebut, conference call itu, conference call di Fed sendiri. Jadi kalau kita melihat berapa komen terutama dari Bullard, salah satu member Fed yang cukup bullish, dia tetap stick to the initial plan bahwa 75 basis cukup dan mungkin topis di sekitar 3,5 by akhir tahun ini. Kita melihat market mungkin sudah pricing all the bad news dari kenaikan Fed sendiri. Sehingga menurut saya event dari Fed ini malah akan bagus untuk risk asset ke depannya untuk minggu depannya. Oke, lalu seperti apa dengan resiko capital outflow dengan melihat spread antara suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga acuan dan juga proyeksi kenaikan suku bunga acuan The Fed yang bakal masih melanjutkan agresivitasnya? Jadi kemarin yang cukup interesting adalah komen dari Pak Gubernur Bank Indonesia di mana terjadi perubahan forward looking bahwa walaupun policy rate itu tidak dinaikkan, tetapi Bank Indonesia itu menaikkan term structure money market gitu. Biasanya dan kalau saya perhatikan kenaikannya itu sekitar 40 basis selama bulan ini ya, Mhm. dari sekitar 3% level ke 3,4%. Jadi walaupun suku bunga policy-nya tidak naik di 1 minggu, tetapi di term structure-nya itu sebenarnya ada kenaikan normalisasi yield curve. Sehingga dengan melakukan trik ini, Bank Indonesia itu sebenarnya memaintain interest differential against kenaikan dari Fed itu sendiri. Tetapi nggak kelihatan gitu. Tapi di Mhm. pasar kita melihatnya term structure-nya sebenarnya di jangka pendek money market curve itu sebenarnya udah mulai naik. Dan kita bisa lihat dari yield di obligasi yang jangka pendek di setahun, 2 tahun sampai 3 tahun itu ada impact-nya cukup besar dalam sebulan ini terakhir. Ya. Oke, apakah artinya ini Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga di pasar uang, Pak Roni? Nah, dengan melakukan itu sebenarnya Bank Indonesia menjaga interest differential dengan Fed sendiri. Dan kalau kita melihat komennya dari Pak Gubernur itu bahwa core inflation sebenarnya cukup terjaga ya walaupun headline itu di atas 4%, Mhm. tapi core inflation perkiraan Bank DBS sendiri itu akan cukup terjaga di bawah kisaran 4%. Dan selanjutnya yang lebih penting sebenarnya menurut saya ngelihatnya itu bahwa ke depannya ini Bank Indonesia juga melakukan penjualan short end obligasi. Sehingga itu akan menjaga return terhadap rupiah against dolar. Dan kalau kita melihat kepemilikan asing di bond kita sebenarnya itu cukup rendah di 15,5%. Kemungkinan kalau ada stabilitas di pasar global ya terutama di Fed sendiri bahwa sekarang US yield curve itu sekarang udah inverted, di mana suku bunga yang panjang itu lebih murah dibanding suku bunga yang pendek. Jadi market itu pricing a lot of rate cut terutama di tahun depan, tahun 2023, akhir tahun 2023 ke awal tahun 2024. Jadi Bank Indonesia sendiri dalam komennya mengatakan bahwa seakan-akan daripada saya naikin sekarang nanti cut setahun lagi, mendingan Mhm. saya keep sekarang, tapi term structure-nya dinaikkan gitu. Oke. Jadi sebenarnya malah keputusan Bank Indonesia menurut saya lebih bagus untuk stabilisasi di pasar ya. Oke, dengan berbagai strategi yang dilakukan Bank Indonesia dan juga investor yang sudah price in, seperti apa proyeksi Anda terhadap rupiah akan berada di kisaran berapa? Nah, yang cukup menarik adalah rupiah terutama tertekan ya 2 bulan yang lalu dengan salah satunya beberapa event khusus ya, misalnya ekspor ban dari palm oil sendiri, terus yang kedua juga ada dividend season around that area. Nah, sekarang event risk ini kita sebenarnya sudah lewat ya, sudah lewat dan globally kita lihat dollar index itu sekarang udah mulai topis karena secara year to date dia naik 13,5%. Dan waktu itu karena Fed adalah the only central bank di dunia yang menaikkan suku bunga. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini ECB mulai join the club, BOC mulai join the club, BOE mulai join the club gitu. Sehingga terjadi mungkin kita melihat pelemahan
tren dari dolar indeks itu tidak seperti 6 bulan terakhir gitu, bahwa one straight up gitu. Jadi dengan dibantu oleh dolar indeks yang mungkin di aspek akan melandai, kita anggap kita agak positif terhadap outlook ke rupiah kita, terutama dengan langkah-langkah Bank Indonesia yang menaikkan term structure di rupiah itu sendiri. Sehingga makanya kita bisa lihat hari ini walaupun setelah meeting itu traded di atas 15.000 ya, seperti tadi 1935, 37 gitu, tetapi hari ini kita kembali melihat bahwa dolar rupiah itu boleh traded di bawah 15.000 lagi. Jadi kelihatannya ke depannya akan lebih ke sideways, walaupun kita melihat ada kemungkinan tekanan terhadap rupiah mungkin di akhir tahun ya, pada saat mungkin current account defisit mulai melebar. Kalau sekarang saya melihat trade balance-nya masih positif 7 billion, Ya. so we are quite comfortable at this level ya.